Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib Jumat malam Sabtu yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis malam hari ini dengan memanjatkan rasa syukur kita atas izin dan ridha Allah kembali kita dikumpulkan di Masjid Al-Amin ini. Mudah-mudahan segala daya upaya, ikhtiar usaha kita ini tercatat sebagai tambahan kebaikan, tambahan amal yang soleh yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat khususnya, karena di akhirat sudah tidak ada lagi rupiah, sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Di akhirat ini nanti ada tinggal amal. Yang dihitung hanya amal. Maka kalau ada yang berbuat dolim kepada saudaranya, maka tebusannya bukan dinar dan dirham atau rupiah, tapi adalah amal yang pernah dikerjakan. Jadi orang-orang yang ketika di dunia ini mendolimi saudaranya, maka kebaikan-kebaikannya akan ditransfer kepada saudaranya yang didolimi ketika di dunia. Manakala kebaikannya sudah habis, maka amal jelek yang didolimi itu ditransfer kepada orang yang mendolimi. Kalau amal soleh orang yang mendolimi itu sudah habis, dibagikan kepada orang-orang yang didolimi, maka amal salah dari orang yang didolimi yang dikirim diberikan kepada orang yang pernah mendolimi. Begitulah akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kita ngaji untuk saling ingat mengingatkan, saling tawasobil haq wa tawasobis sober, eling tiniling. Kita masih lanjutkan karena ingatnya ya materi ini, yang ingat gitu ya. Surat Al-Hasyr ayat 9. Ada yang hafal surat Al-Hasyr ayat 9? Dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Ya, hadiahnya nanti kasih hadiah lah insyaallah. Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman dan seterusnya. Siapa yang melanjutkan? Ini sudah kita kaji yang lalu loh. Ini ujian esok keluar nih, ujian nasional. Pengen ane raiso saiki lali apa ya toh? Ya, pengen ane raiso saiki lali. Ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali mengulang ngaji itu harusnya terus karena memang harus diingatkan. Niki ayat
Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Ayat ini menggambarkan perjuangan pengorbanan. Bapak Ibu, ini Rasul di awal-awal hijrah gitu. Makanya apa pelajaran diambil? Diulang ini, perjuangan, pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, kesabaran dan persaudaraan karena ikatan akidah. Kalau kita ingin mewarisi generasi terbaik umat, yaitu sahabat, ikuti 5 ini. Maka sahabat itu diberi oleh Allah gelar kuntum khaira ummah. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Quran. Angel ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya. Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Ali Imran 110. Sahabat Nabi yang hijrah maupun yang ansor yang menolong mendapatkan gelar oleh Allah dari Allah sendiri selain radhiyallahu anhum wa radu anhu itu. Jadi mereka mendapatkan ridho dari Allah, mereka pun ridho kepada Allah. Nah, itu mereka. Ada lagi kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Kalau terjemah bebasnya, kalian telah menjadi umat terbaik. Untuk itulah Allah tidak menggunakan kata antum. Itu. Padahal di dalam terjemah yang kita dapati dari terjemah Al-Quran, antara kuntum dan antum sama. Kuntum yo kalian adalah umat terbaik, antum adalah kalian adalah umat terbaik, sama. Tetapi kalau kemudian kita merujuk kepada kaulnya para ulama, ulamanya sahabat, ahli tafsirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas, kenapa Allah menggunakan kuntum? Karena kuntum ini sudah berlalu. Kalian telah menjadi umat terbaik. Berarti sudah berlalu, lampau, pasten, madi dalam bahasa Arab. Ya, sudah jalan, sudah lalu. Apa kemudian umat hari ini bisa masuk kuntum khaira ummah? Jawabannya bisa, tetapi mengikuti kuntum khaira ummah. Umat yang saat ini bisa masuk golongan umat terbaik kalau umat hari ini mengikuti sahabat. Perjuangan, pengorbanan, kepeduliannya, kesabarannya, persaudaraannya sudah mengikuti sahabat. Dan ini berat. Berjuang ini enggak ringan. Padahal perjuangan dengan menikmati perjuangan lebih lama perjuangannya. Coba kembali kita lihat sejarah. Rasulullah itu 13 tahun berjuang. Berat, sakit. Ya, hati sakit, sahabat disiksa. Rasul belum diizinkan Allah melawan. Rasul bersabda sabar dan sabar saat itu. Ketika ada sahabat Nabi yang disiksa, Rasulullah kemudian menerangkan kepada sahabat yang disiksa, sabar bagimu jannah. Belum ada perlawanan. 13 tahun bertahan, ora wani nglanggar perintah Allah. Nek jane wis kemomosen jane. Umar bin Khattab wis ra betah. Masuk Islam sudah nyekeli kepel terus. Gitu. Tapi Allah belum boleh. Enggak boleh, manut terus. Sabar. Enggak kemudian beradat di CI. Atau gendong rangsel ngebom. Bom apa? Misalnya ya. Ada aturan berjuang itu kan gitu. Malah sing tertuduh akhirnya seorang akhwat ummahat masuk ke dalam istana apa piye ngene iki? Istana. Wah, Joko jan sandiwara tenan kan begitu Pak ya. Masuk istana arek kepilah yo sing rada luwes sithik ngono. Ndak tahu kita ya. Lah itulah Bapak Ibu. Apa begitu? Ndak.
Sahabat nak manut aturan 13 tahun bertahan. Itu pun kemudian hijrah ke Madinah. Sahabat itu bisa rodok lego ambegane. Bahasane dicorki ambek lego ambegane, isih ana rada silir-silir gitu. Itu setelah Fathul Makkah, Pak Bu. Fathul Makkah itu baru sahabat merasakan kenikmatan berjuang. Berarti Fathul Makkah tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah 8 tahun di Madinah itu. 8 tahun di Madinah baru bisa kemudian ngepung kota Makkah, dan setelah itulah agak rodo silir berjuang itu. Jatuhnya kota Makkah, kemenangan bagi kaum muslimin, setelah itu agak lebih mudah perjalanan perjuangan itu. Tapi berarti 8 tambah 13 tahun berapa? 21 tahun. 21 tahun lamanya berjuang, berkorban dan seterusnya, sabar, sedih, sakit, lelah, kurang turu, kurang maem barang dan sebagainya. Rasul itu mendidik sahabat-sahabat yang namanya Ahlus Sufah. Itu ada 75-an Ahlus Sufah itu. Itu hidupnya dijamin oleh Nabi. Dan itulah pondok santri-santri Nabi. Sampai-sampai kemudian di Serambi Madinah itu ada cantelan para muhsinin, petani-petani kurma, kalau panen nyantel ke di situ sedekah infak mereka untuk murid-murid Nabi. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah pernah pingsan di depan mimbar Nabi. Bangun dari pingsan berkata, mungkin orang mengira saya sakit, padahal saya kelaparan gitu. Itu Abu Hurairah itu. Perkataannya begitu, ketika bangun dari pingsan berkata, mungkin orang pada mengira saya sakit, saya nggak sakit, lapar. Mana Indonesia yang Indonesianya Jawa Tengah, Jawa Tengahnya Kabupaten Temanggung, jamaah Masjid Al-Amin yang sampai lapar, sampai geledak. Wong bareng ngaji biasanya ada acara untu barang kok. Biasanya nek ora berarti luar biasa. Ngono to. Begitu nikmatnya ngaji resikone snack kok. Resikone ngaji snack. Kadang-kadang Masya Allah, tadi pagi saya ngaji di Muntilan sama Komandan Yonek. Sampai Muntilan jam 6 lah, itu Bapak Ibu. Sampai sana Masya Allah, sembelih kepite, cekele iwak lele. Bingung tuh ler mam. Isih ono cecek. Bingung Pak. Dihormati dan disegani Ustadz itu. Jadi dihormati dan disegani, Masya Allah. Lah yo kamote weteng ming piro lah ya. Begitu. Lainlah kadang-kadang. Kita ini sudah nikmat. Lah kon berjuang ngene lah, berjuang nikmat lah. Sahabat itu sampai ada pingsan karena apa? Belajar agama dengan Nabi dan seterusnya. Itulah yang kemudian dari 75 sahabat murid Nabi, mereka kaum muda, belum punya istri dan tidak punya rumah. Maka do tinggal di masjid saat itu. Ini zaman kita kecil ya gitu niku. Saiki ora ono dong turun masjid ya. Saya masih kecil masih ada tidur di masjid gitu kan. Kalau anak-anak kecil yang lain itu do tidur di masjid. Sekarang sudah ono itu. Dulu begitu. Sampai doguyan antar satu dengan lain. Lah ada sater begini ini, teman saudaranya di sini tidur, ana mung kena ibu-ibu kayak taleni tali, dunggahke didonke, sing tunggu tangi turu bengi lah kaget. Langsung kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas. Nek diwacake Anas munggah, ning leren maca medhon meneh lah wedi itu. Caci lek biyen do kaya ngoten niku. Dadi nek wacake ayat-ayat kursi kok Anas munggah ngono to. Koyone medine munggah. Mbasan lerene maca medhon meneh. Aduh kilapen metu kabeh. Itulah anak-anak kecil dulu. Perjuangannya tidak sebagaimana orang-orang dulu sahabat. Bapak Ibu sekalian, baru 2 tahun Pak ya, Rasulullah menikmati dengan sahabat kemenangan Fathul Makkah. Begitu mudah kota-kota lain dibuka. 2 tahun Bapak Ibu, Rasulullah sedo. 21 tahun berjuang, menikmati perjuangan 21 tahun hanya 2 tahun. Masya Allah.
Baru 2 tahun mendapatkan kemenangan ya, kenikmatan berjuang. Akhirnya kekhalifahan dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan problem lagi. Orang-orang yang mengaku beriman, Pak, tapi tidak mau bayar zakat. Itu kan awal-awal Abu Bakar As-Siddiq. Kembali berjuang internal kaum muslimin. Terus begitu. Memang tidak ada hentinya kecuali kematian. Itulah perjuangan sahabat. Pengorbanannya, peduli mereka. Kepeduliannya diterangkan itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu membantu saudaranya, itsar wa yu'thirun. Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Walau diri mereka membutuhkan. Itu sing luar biasa. Ini harus dicontoh orang-orang. Kalau hari ini orang-orang seperti itu kemenangan mudah didapat. Bapak Ibu. Kemenangan akan didapat karena memang perjuangannya sudah tampak. Tapi sekarang kan sulit untuk begitu. Malah kadang ketika berjuang betul-betul Allahu Akbar, mengangkat tangan Allahu Akbar, basan wis oleh jagongan kursi sing kepenak lali takbire pisan. Wis kono, lali wis kabeh bubar, semuanya bubar, jadi pengkhianat ya kan gitu. Penjilat. Masya Allah begitu. Kita Pak sekalian niki lanjut darah rampung. Itu tadi di dalam surat Al-Hasr ayat 9, amanu wa hajaru wa jahadu. Iman, hijrah dan jihad. Itu urutannya ayat itu. Aktivitas hijrah selalu diapit dengan adanya pendampingan kata yang diulang sebanyak 9 kali itu dalam Al-Quran. Jadi ada 9 kali amanu wa hajaru wa jahadu. Itu ya. Kemudian maknanya iman sebagai pondasi, dan perjuangan sebagai nilai aplikasi dari hijrah. Iman sebagai pondasi. Penting ini iman itu. Maka hadir di majelis-majelis ilmu itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan iman. Kita kalau nggak ketemu konco sing apik niku berat. Kadang lemes iman itu, turun iman itu. Tapi ketemu teman itu tergugah. Dan tanda-tanda teman itu adalah teman yang sodik, teman yang benar. Kalau kita ketemu, kita semakin bertambah iman. Itu adalah orang yang benar. Kita ketemu salaman, lihat wajahnya itu semangat berjuang, semangat berkorban, semangat untuk meningkatkan keimanan tambah. Itu orang baik. Pun hitung mawon nek kata pada uang tambah ngrekesi apa orang lah imane. Nek kepethuk angger kenyung ketepuk kok ngrekesi iman iki jadi sing ora bener kene pokono ngono lho. Kan gitu. Karena memang ukurannya gitu. Ketemu orang baik itu kita jadi ada virus positif yang menular. Gitu loh. Lama enggak ketemu tuh sumringah, semangat untuk ingin berbuat kebaikan. Kita tinggal lihat aja. Kita ketemu siapa kok jo pengen mamer ke le mobile anyar barang itu jo ngeres gue mesti pikirannya. Karena ada orang yang ketemu itu dia akan pamer ini, pamer itu gitu. Pamer pekerjaan itu dan sebagainya. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang yang bertemu hurung omong dhewe iki wis husnudon. Rupanya ini rupa wong soleh gitu loh. Wonten ngaten niku. Karena ada aura ya bahasanya. Auranya ada, kelihatan itu orang baik itu. Nampak itu semangat Jadi orang itu kalau baik mengajak orang lain untuk banyak berbuat baik. Karena apa? Besok masuk surga itu bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Mlebu swarga kira dhewek-dhewek. Zumaro berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Mongko syaratnya wasiqal ladzina taqaw. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa. Maka nanti orang itu akan masuk ke dalam surga sesuai dengan rombongannya dan rombongan itu sampai di mana tingkat ketakwaannya. Nah kan benar-benar tingkat ketakwaan orang itu.
Ada tingkat sholat jamaah yang datang lebih gasik, ini tingkat keimanannya. Lebih gasik bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid misalnya. Ini tingkat keimanan yang begitu. Ada tingkat keimanan nek urung komat, urung mangkat. Mriki wonten mboten niku? Wadah. Gegek ngen kula ketularan mriki ya. Nek urung komat, urung menyat itu ada tingkatnya. Bahkan ada orang yang sholatnya itu selalu mesti ketinggalan sak rakaat yono. Ora tahu kok jero dhisik, mesti carry sak rakaat dan seterusnya. Memang ini tingkatnya begitu. Lah nanti golongan orang yang menghadap Allah masuk ke dalam surga itu sesuai dengan tingkat iman masing-masing, ketakwaan masing-masing. Jadi wong sing biasanya telat kumpul mlebu swarga karo wong sing telat. Ya sing penting mlebu swarga lah ya. Gitu. Sing gasik ya gasik kan gitu. Memang begitu. Ada yang kemudian bersegera. Ada yang kosak, kosik. Alah, paling ya urung mulai kan gitu. Model-model gini ada. Itulah Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi iman sebagai pondasinya. Kalau pondasi iman tidak kuat, ambrol Pak. Begitu, ambrol. Maka kita ini harus selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Karena orang-orang baik ini, kita ini arek beramal yang tidak baik ini minimal isin. Wah, nyong rapatut nek kekancan karo kayu aku beramal jelek kan gitu. Akhirnya kita ini akan memantaskan diri untuk bisa bersama orang-orang baik. Makanya kalau kita ini biasa dengan orang yang tidak baik nanti berat. Lama-lama su'ul khuluqi yu'di. Akhlak jelek itu menular. Akhlak jelek itu menular. Lama-lama kita ya awalnya toleransi ya kan. Rapopo kono aku ora kan gitu lama-lama. Ini enggak begitu terus, lama-lama berubah. Ya akhirnya melu koyo ora luwesian ora melu bareng gitu. Jadi nanti akan muncul orang-orang yang nek nyong nu nasional gitu. Nasional ki yo kadang maksiat yo lakoni salat sesergep yoan. Gitu. Dia itu nek mengatakan nasional ki koyo wong sing paling bijak gitu loh. Nasional ki yo salat yo hoo ning melu keplek yo isih lodo luwes gitu. Jadi ada orang-orang yang nasional katanya dia. Dia orang-orang yang kabeh dianulah. Kabeh dilakoni ya. Kabeh apik gitu dan akhirnya bahaya kalau begitu ya Bapak Ibu. Jadi hijrah merupakan bukti ketulusan iman. Hijrah itu bukti ketulusan iman. Hari ini karena la hijrata ba'dal fathi kan gitu dalam hadis itu. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Sudah tidak ada hijrah. Artinya kalau hari ini ada orang yang dari Indonesia mumet ning Indonesia yuk pindah ning Mekah, ini kurang hijrah. Tidak yang dimaksud pindah di Madinah itu bukan hijrah gitu loh Pak. Atau orang Mekah yang kemudian pindah di Madinah sudah tidak hijrah. Setelah Fathul Makkah. Setelah 8 tahun Nabi berdakwah di Madinah, kemudian hasil dakwahnya berupa 10.000 mujahid. Laki-laki itu mujahid, laki-laki berangkat menuju Mekah, ngepung kota Mekah, maka saat itu Fathul Makkah terjadi tanpa ada peperangan, orang-orang kafir Mekah akhirnya masuk Islam. Itu saat itu. Dan Rasul bersabda, sudah tidak ada lagi hijrah. Pahala hijrah sudah tidak ada lagi gitu maksudnya. Kalau yang dimaksud adalah hijrah itu. Hijrah saat itu pahalanya besar sekali Bapak Ibu sekalian. Saat itu sampai ada sahabat namanya Dhomroh. Dhomroh ini sahabat yang dia itu tinggal di antara Makkah Madinah itu. Setiap ada orang-orang Makkah hijrah, beliau dilewati kampungnya itu. Beliau merindukan bisa hijrah, melihat sahabat-sahabat yang sudah pada hijrah. Lah beliau ini kondisi sepuh, tua, dan juga sering sakit-sakitan. Tetapi dia tahu jalan menuju Madinah. Maka saat itu ada syarat boleh tidak hijrah ya. Boleh tidak hijrah. Syaratnya kalau dia orang yang tua. Tua sakit-sakitan tidak perlu hijrah. Oleh keringanan gitu loh.
atau dia karena tidak tahu jalan menuju Madinah. Lah domroh ini bingung. Saya ini tuwa loro-loronan, ning aku ngerti dalane ke arah Madinah. Maka beliau berpikir terus dia antara iya dan tidak. Akhirnya beliau setelah sering melihat para sahabat dari Mekah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau kemudian akhirnya meninggalkan kampung halaman beliau. Akhirnya beliau belum sampai di Madinah, beliau meninggal dunia. Ini yang menjadi salah satu asbabun nuzul firman Allah. Kalau tidak salah surat An-Nisa atau surat Al-Maidah ayat 100. Gitu. Para sahabat, para ulama ketika mencari ini ayat ini itu siapa yang dimaksud gitu. Ada ulama yang mencari siapa yang dimaksud sahabat ini. 14 tahun beliau mencari nama sahabat Domroh itu. 14 tahun mencari sahabat namanya Domroh. Kenapa Bapak Ibu? Beliau itu meninggal di tengah jalan. Dua komentar yang berbeda. Orang-orang yang di Madinah berkata yang sudah hijrah, seandainya Domroh sudah sampai Madinah, maka dia mendapatkan pahala besar. Sampai Madinah kemudian meninggal, dia pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada di Makkah, seandainya dia tidak jadi hijrah, maka dia meninggal diopeni keluarganya, diopeni tetangganya, lingkungannya. Loh, dia mati sudah jauh meninggalkan Makkah, maka yang di Mekah pun tidak bisa ngopeni. Begitu. Dua komentar yang berbeda, turunlah firman Allah bahwa orang yang berhijrah walau dia meninggal dunia di jalan, maka pahala sempurna didapat. Begitu Bapak Ibu saat itu hijrah. Maka hijrah merupakan ayat berapa Pak Arif? Ada yang ngecek? An-Nisa, bunyinya gimana? Sisa ya. Dibaca Pak Arif. Kalau kata kali ini. Ah itu ya, bismillah. Ada artinya? Nggih, arti sekalian. Siapa berhijrah dalam Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, belum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, niku ayatnya Pak. Surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 100. Saya lupa Al-Maidah atau An-Nisa gitu. An-Nisa ayat 100. Itu ada seorang ulama yang mencari nama Domroh itu 14 tahun, Pak. Siapa yang dimaksud ayat ini? Siapa orang yang hijrah dan tidak sampai tujuan, meninggal di dunia di jalan. Baru ketemu setelah 14 tahun mencari ilmu. Namanya Domroh. Itu Pak, Masya Allah, itu ulama pengorbanannya Pak. Ngasek kaya ngoten niku, menggoleki sahabat sing meninggal di jalan belum sampai Madinah. Padahal dulu Makkah Madinah itu 7 hari kok jalan. Sekarang 7 jam atau 6 jam kalau naik bis. Atau kalau sekarang ada fasilitas baru, kereta. Kereta itu setengah jam. Boleh melayu kaya ngopo ya Pak yo. Kalau yang bayang wah, iki nek tekan Mekah Madinah sesuk menumpak kereta sing kecepatane juga koyo ngopo tuh. Mekah Madinah kok setengah jam. Itu Jakarta Indonesia, Jakarta ini nek ya. Ya 500 kilo. 521 kilo itu Mekah Madinah itu. 521 kilo. Itu sahabat jalan kaki, Pak. Mula kadang saya ngukur ngeten niku, Pak. Nek cara Ki Mbak niku urip di zaman Nabi niku kira-kira mulat-mulet enek ya. Oleh perintah ki mulet rono mulet rene. Masya Allah. Makanya Allah nanti kok kuntum khaira umatin. Coba Pak Arif niku wau surat Ali Imran 110. Coba artinya itu nanti kuntum khaira ummah. Coba artinya kalau biasa kalian adalah
umat terbaik. Seperti itulah kira-kira. Tidak dengan kata kalian telah menjadi umat terbaik, enggak gitu terjemahnya. Ada, sudah ketemu Arif? Terjemahnya mawon. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, kalau itu kuntum kalian adalah umat Islam. Kalau menurut Ibnu Abbas, tafsirnya para ahli tafsirnya ulama, sahabat, ulama ahli tafsirnya sahabat, beliau menerangkan kuntum itu adalah sahabat. Bukan semua umat Islam. Gitu. Nah, kemudian baru bisa umat Islam yang hari ini masuk di dalam golongan kuntum khairu ummah kalau mengikuti jejaknya sahabat. Abot apa enteng? Abot. Wong tangi subuh wae angel kok. Kalah karo anyes kan gitu. Sahabat Masya Allah Pak. Karena wong angen-angene wong swarga. Sahabat tuh gitu. Sing duwe harta-hartanya gawe berjuang. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang ahli ekonomi itu. Saudagar. Nah, sekarang jenenge apa? Miliarder. Apa? Businessman, bisnis girl. Walau sahabat-sahabat luar biasa. Dan itu untuk mencari surga. Amr bin As, orang kaya, kekayaannya untuk Islam, untuk membela Islam dan kaum muslimin. Hari ini angel berkorban seperti itu. Ono tarian napa? Tarian TPQ ora mesti metu. Tarikan TPQ ora mesti metu. Tarikan 17 Agustus organ tunggal. Wah, nyo. Organ tunggal. Jadi kalau urusan yang begitu gitu wah nyanyo. Kalau sudah untuk TPQ 5.000 sasi walah ngulat ditakoi. Kapan Pak makirin? Itu bagaimana pengorbanan. Sahabat itu harta ya Allah, enteng bagi mereka itu harta. Amr bin As ketika menjadi gubernur Mesir mengirim 1000 unta. 1000 unta plus produk di atas unta itu, makanan. Jadi badho'ik dalam bahasa Arab itu. Jadi komoditi apa namanya ya, berbagai macam. Ono nek cara sakniki ya minyak wangi, minyak goreng. Apa? Sembako lah yo. Itu di atas onta dikirim 1000 jalan darat. Itu beliau ketika melihat ada informasi dapat surat dari Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Gitu loh. Jadi di Madinah menghadapi paceklik Makkah Madinah. Khalifah Umar kirim surat ke Mesir yang subur. Kemudian kirim 1000 unta tambah 20 kapal laut. Maka sahabat Amr bin As lah yang pertama-tama buka jalur laut dari Sungai Nil sampai ke Laut Merah. Itu Amr bin As. 20 kapal laut isine produk-produk. Cara Indonesia yo ono kimpul barang kuwi. Telo barang. Ya kan? Kemarin sama Mas Ramadan ini ke mana Dan? Mbak Non yo. Pulang sang ngoni kimpul ning usus ustate nek kae. Kimpule sak ndas sirah bocah cilik. Masya Allah gede-gede. Walah Masya Allah. Itulah Bapak Ibu. Jadi produk-produk ngoten dikirim untuk mengatasi paceklik yang ada di Makkah dan Madinah. Selanjutnya, perjuangan atau jihad merupakan buah sekaligus konsekuensi logis dari aktivitas hijrah. Hijrah merupakan bukti ketulusan iman. Itu dulu dan sahabat ya. Perjuangan jihad itu merupakan buahnya sekaligus konsekuensi logis dari aktivitas hijrah. Maka sahabat 10.000 pasukan dari Madinah bergerak menuju Mekah dan tidak ada yang pamit. Mau pamit, wah kalau asam aurat niki ndak ono. Kalau hipertensi udah ono sing gitu ya. Wah kalau kules
kolesterol, nggak ada Pak. Hebatnya sahabat kok do sehat. Mbak ini kok menyatu dengkule loro ya dan sebagainya. Itu sahabat dulu. Resepnya apa sahabat sehingga sehat? Itu nanti ada sendiri kajiannya dengan para ustadz ahli herbal nih itu. Tibun Nabawi. Ada Tibun Nabawi enggak kajian di sini? Oh belum. Ya itu ngundang ahli Tibun Nabawi. Itu. Bagaimana Nabi dalam urusan dahar ngunjuk. Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang. Mbak niku berhenti makan nek wis entek. Mula tadi penyakit. Begitu sahabat, Masya Allah. Makanya sehat-sehat. Para sahabat tidak ada yang gerah ini gerah itu. Kenapa ya kok sekarang banyak penyakit gitu kan? Begitu Bapak sekalian. Iman tanpa hijrah tidak akan bermakna. Iman tanpa hijrah tidak akan bermakna ya. Terus sedangkan hijrah tanpa jihad berarti tidak berbuah. Sedangkan hijrah tanpa jihad berjuang. Hari ini apa perjuangannya? Besarkan ya, majelis-majelis tablik, majelis pengajian ini jihad hari ini. Nek perang urung ono lawane sing ketok. Lawane rupati ketok hari ini. Malah kadang jebule sing duduk bersama ki jane lawan. Ning kono mendo-mendo penampakan. Ini repotnya hari ini. Maka ketika Islam itu sudah itu terjadi dalam keterangan-keterangan para ulama, baru furqan itu jelas. Furqan itu jelas, pembela al-haq, pembela al-batil. Hari ini rapati cetha. Sing bela hak karo sing bela batil malah kaya ora rapati cetha lah. Angel gitu. Orang-orang munafik hidup di zaman-zaman seperti ini subur Pak. Kalau sudah terjadi furqan pembeda baru kelihatan. Melu kono apa melu kene gitu. Nanti tampak itulah. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini terus sekarang jihad kita apa? Jihad kita ini dengan apa ya? Bagaimana ikut nyengkuyung dakwah. Ojo ming dadi penonton. Melu ayo nang kono ngaji disiarke. Kalau setiap orang itu punya target saya harus membawa satu orang, maka kajian-kajian di Temanggung full, banyak tempat. Ahad pagi, malam opo banyak nanti. Memang belum bisa menandingi wilayah Magelang, Pak. Magelang itu seminggu itu ada terus. Jumat pagi ada, Senin pagi ada, Selasa pagi ada. Terus itu Ahad pagi terus ada. Sampai karena kalau Ahad pagi sudah ustadznya sudah hampir semua di Ahad pagi minta ngaji di luar itu ada. Besok pagi saya di RSI Magelang begitu. Jadi banyak kajian-kajian di sana. Lah kita bagaimana menjadi orang yang ikut andil. Itu ikut andil. Untuk apa? Meramaikan pengajian. Targetnya apa? Bagaimana umat Islam Indonesia Temanggung iki nek subuh do metu saka omah. Wah itu dadi bagus sekali. Setiap subuh semua sudah berbondong-bondong meninggalkan rumah doning masjid. Wah, nek sudah seperti itu sing ora ning masjid isin. Gitu. Sing ora masjid berarti haidoh. Nek ana suami ora ning masjid berarti suami solihah. Dan seterusnya. Lah itu kalau sudah begitu tampak itu. Ini perjuangan kan gitu. Besok nek kalau tiap subuh ini sudah pada bangun tidak masjid, dikoordinir gampang. Semprit melayu gampang, orang ngulet ae, kok kena alasan. Karena suatu saat mungkin kondisi kan tidak semuanya seperti ini kan gitu. Wong kemarin aja ngaji angel, sholat jamaah angel, rapat angel, kan kita sudah kemarin sudah diuji dengan itu. Mumpung sekarang oleh ngaji yo. Mumpung sekarang iso jamaah winginane jamaah ono Jumatan barang ditutup. Amerika? Hah? Oh, Ami. Begitulah. Lah kan gitu Masya Allah. Lah ini kan kondisi, makanya sebelum sesuatu yang sulit itu datang kita pas kondisi kata Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan longgar seperti ini. Ya'rifka fi siddah. Nanti Allah akan kenal kita ketika kita sulit. Ketika ekonomi rapatnya lancar, kenali Allah. Nanti pas kondisi longgar gampang.
nggak longgar gampang. Allah kan beri pertolongan. Jadi kondisi longgar biasanya uang terlena. Dari hari Senin sampai hari Sabtu nyambut gawe kepenak. Maka Sabtu pagi, Ahad pagi blonjo. Sehingga mulai dari BRI loh, mana lah depan situ tuh. Sampai suara penuh arah iso liwat. Ada yang berdagang sekali dino Ahad pagi iso gawe urip seminggu. Jare. Embuh dodol apa niku ya? Gitulah. Jadi kita kadang-kadang kalau pas begitu longgar banyak infak, banyak sedekah, banyak ikut berjuang. Kenali Allah ketika longgar, nanti Allah akan kenali kita ketika kondisinya sempit dan gitu, kondisi sulit dan sebagainya. Kenali Allah itu Pak, kenali masjidnya, kenali rumah Allah. Kenali Allah itu kenali rumahnya, kenali perintahnya, kenali larangannya, kenali kalamnya, baca Quran, itu kenali kalam Allah. Ojo nek longgar saja. Omongnya ngenteni bulan suci Ramadan kayak maca Quran. Lebari jan ora tau babar blas. Nanti kayak hamil mulai surat Maryam. Karo Yusuf. Nek wis hamil ora tau maca Quran meneh, kan gitu. Nah, itu kan ndak bener begitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah Isya ya? Insyaallah sanes hotel ataupun selapan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa sowan lagi. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.